Nah, kalau kita mengkaji dari perdebatan ini, Allah sebelumnya tuh tidak punya nama. Tetapi di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama. Jadi dari satu hal ini sudah berbeda sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejarah sesembahan orang Yahudi termasuk Kristen, karena Kristen kan berasal dari Yahudi. Ini sangat penuh dengan fakta. Jadi dalil kamlisihi sayun ini cukup bertentangan dengan sejarah pengenalan nabi-nabi terdahulu mengenali Tuhannya. Karena Tuhannya pernah menjumpai umatnya. Jadi selama ini saya ini lebih mengenal Rasulullah dibanding dengan Allah sesembahan saya sendiri. Makanya saya kadang-kadang merasa miris dikatakan tidak mengenal Tuhan sesembahannya, tapi justru yang dikenal Rasulullah melalui ustadz-ustadz tanpa melalui fakta yang terjadi seperti yang diperdebatkan tadi. Jadi saya tidak banyak berbicara kepada saudara. Pak Nur Hasana ini Islam atau Kristen? Saya Islam. Loh, ini kepada saudaraku Muslim supaya mengenali Allah sesembahannya ini betul-betul real atau ciptaan. Karena kalau sebuah ciptaan mempunyai nama itu bukan lagi pencipta. Sesembahan punya nama itu berarti ciptaan. Karena selama ini tidak merujuk kepada sesembahan nabi-nabi terdahulu. Saya pun juga mengambil sikap yang sama. Melihat perbedaan yang cukup nyata antara sesembahan yang kami imani dengan saudara Kristen. Jadi ini supaya pembelajaran bagi saudara kami yang Islam supaya mengenali Allah sesembahannya itu ada atau enggak. Kalau memang maha tahu tadi sudah dijelaskan, akan tahu sejarah tentang sunat, tahu sejarah tentang pengorbanan. Karena mindsetnya dua Allah sesembahan ini berbeda. Yang satu menawarkan keselamatan tanpa pamrih. Tetapi di salah satu sisi ada Allah yang menawarkan keselamatan dengan pamrih yang berupa ibadah. Ini berbeda sekali ya. Cukup itu saja supaya saudara kaum muslim juga mempelajari, ikut mengambil tema atau hikmah dari perdebatan ini supaya ada komparasi. Mau membandingkan kitab suci yang diimani dengan kitab suci sebelumnya. Karena itu perintah amanat di dalam Quran kan jelas. Di Al-Baqarah 2, di Al-Maidah 46. Makanya sangat salah kalau kita tidak mempelajari kitab sebelumnya. Tetapi ya anehnya tuh kalau kita pelajari akan nampak perbedaan yang cukup signifikan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah sesembahan nabi-nabi terdahulu. Kan mempunyai sejarah kan kalau Allah sesembahan saudara Kristen. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ini saya belum memahami sejarahnya munculnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan hanya pernyataan baginda saja. Itu saja yang saya pahami. Saya juga cukup tercerahkan dengan channel-channel seperti ini.